sesi FP2 yang berlangsung di Chang International Circuit, ada hasil yang membuat banyak orang komentar, termasuk netizen dan analis Moto3. Hasilnya, David Almanza keluar sebagai pembalap tercepat, sementara Veda menutup FP2 di posisi ke-13. Tentu ini bukan sekadar angka belaka, let's break it down. Yang paling dominan di FP2 hari ini adalah David Almanza. Ia berhasil mencatatkan time terbaik dan mengunci posisi puncak, membuktikan bahwa pace dan feeling motornya on point di lintasan Buriram. Almanza tampil cepat dari awal sesi, terus konsisten dan mampu menjaga ritme hingga akhir FP2. It's clear that he feels confident dengan setup motor hari ini, dan itu bikin dia jadi pembalap yang sulit dikejar. Kalau kita lihat data timesheet, gap antara Almanza dan pembalap di bawahnya cukup signifikan, sebuah tanda bahwa dia punya pace yang strong dan maintainable. Sementara itu, Veda Ega Pratama tampil solid namun belum maksimal. Veda mencatatkan best time yang membuatnya finish di posisi ke-13 pada FP2. Let's be honest, posisi ke-13 bukanlah tempat yang buruk untuk rookie di kelas Moto3, apalagi di trek teknikal seperti Buriram yang menuntut presisi tinggi. Masih banyak learning curve yang harus dilewati, dan FP2 ini jadi kesempatan penting buat Veda learn what works dan what needs improvement. Yang menarik dari hasil ini bukan cuma posisi, tapi bagaimana dia memaksimalkan sesi. Veda tidak cuma nyungsap di datar-datarnya, tapi terlihat aktif mencoba berbagai setup, mencoba racing line berbeda, dan fokus understanding karakter motor di kondisi track yang tricky. Kalau kita telisik lebih dalam, ada beberapa poin penting dari FP2 yang ngebuat hasil ini lebih meaningful. Veda mungkin tidak ada di top 10, tapi program lap-nya terlihat konsisten. Bukan satu lap cepat doang, tapi ritme yang stabil sepanjang sesi. Finish ke-13 hari ini tidak berarti Veda tidak kompetitif. Ini berarti ia punya pace yang respectable. Ia masih bisa push lebih kencang besok. Adaptasinya ke track makin meningkat. Masih banyak data untuk dianalisa dan diimprove. Remember, FP2 itu baru sesi latihan. FP3, qualify dan race akan menentukan sesungguhnya. Beberapa analis internasional melihat hasil ini sebagai tanda positif buat Veda. His pace consistency is good, and his approach to improving lap by lap shows maturity for a rookie. Komentar seperti itu bukan sekedar basa-basi. Ketika seorang rookie mampu mempertahankan ritme dan mencoba setup berbeda, itu tanda bahwa dia tidak hanya fast, tapi smart rider. Itu, persaingan di Moto3 Thailand makin seru. Rider seperti Almanza bersama top riders lainnya menunjukkan pace yang sangat kompetitif. Tapi jangan lupain Veda. Posisi ke-13 bisa naik dengan cepat kalau dia bisa menemukan racing line yang lebih optimal. Tim bisa refine setup motor. Veda makin pede di long run pace-nya. Di Moto3, seringkali rider bisa naik 5-7 posisi dari FP ke race weekend kalau mereka bisa mengeksekusi strategi dengan baik. Besok masih ada FP3, qualifying dan tentunya race day. Semua pembalap akan uji setup final, fokus qualifying pace, siapkan strategi race yang matang. Dan bagi Veda, ini kesempatan besar. Riding ke lomba nanti bukan cuma soal speed, tapi juga mental fokus, decision making, dan bagaimana dia bisa turn data into speed. Kalau Veda bisa jaga konsistensi dan screen performance di saat it counts, you never know, dia bisa langsung bersaing di zonal points bahkan masuk top 10 di race. Hasil FP2 Moto3 Thailand 2026 menghadirkan storyline yang menarik. David Almanza, tercepat dan dominan, Veda Ega Pratama, pede konsisten dan berkembang. Ini masih tahap awal. Momentum besar still unfolding. Bukan hanya soal siapa tercepat di FP2, tapi siapa yang bisa adapt faster, read conditions better, dan execute under pressure saat race weekend. Stay tuned Rebahaners, the action masih panjang dan race way ahead. Vivo!